Halo, kembali lagi dengan Media seputar teknologi dan pendidikan. Kali ini saya akan memberikan berbagai tutorial dan menerangkan seputar pendidikan. Apa itu? Langsung saja simak video saya sampai habis. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. 1. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. 2. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. 3. Para pemimpin Daulah Abbasiyah. 4. Pohon silsilah pemimpin Daulah Abbasiyah. 5. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun atau 660 sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintah yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kerusuhan politik dalam negeri. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawawi, kelompok Dhahak bin Qais As-Syaibani, dan kelompok Syekh yang menilai tampak kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Soal 1. Buatlah ringkasan tentang beberapa faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah menurut kalian. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun atau 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak, sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas, meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah.
dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Quraisyani, Abu Abbas as-Sofa, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania, Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam masa konflik itu, ia ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Az-Zakil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Dalam masa konflik itu ada seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Az-Zakil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Gambar ilustrasi 3, sumber Ghana Islamica, Com Abdurrahman Az-Zakil, atau pendiri Daulah Umayyah II di Andalusia atau Spanyol. Mozaik sejarah. Tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. A. Ali bin Abdullah 120 Hijriah atau 742 Masehi. B. Muhammad bin Ali, wafat 127 Hijriah atau 745 Masehi. C. Ibrahim bin Muhammad, wafat 128 Hijriah atau 746 Masehi. D. Abul Abbas as-Sofa atau Khalifah pertama. E. Abdul Ja'far Mansur, dalam perjalanan sejarah kelak menjadi Khalifah kedua. Soal 2. Siapakah the founding father, pendiri Daulah Abbasiyah? Jelaskan dan sebutkan. Para pemimpin Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad atau 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Para pemimpin Daulah Abbasiyah. 1. Abdul Abbas as-Sofa atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau 750 sampai 755 Masehi. 2. Abu Ja'far al-Mansur atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas sampai 750 sampai 775 Masehi. 3. Al-Mahdi atau Muhammad bin Abu Ja'far al-Mansur 775 sampai 785 Masehi. 4. Musa al-Hadi atau Musa bin al-Mahdi bin al-Mansur 785 sampai 786 Masehi. 5. Harun ar-Rasyid atau Harun bin al-Mahdi bin al-Mansur 786 sampai 809 Masehi. 6. Al-Amin atau Muhammad bin Harun ar-Rasyid 809 sampai 813 Masehi. 7. Al-Ma'mum atau Abdullah bin Harun ar-Rasyid sampai 813 sampai 833 Masehi. 8. Al-Mu'tasim atau Muhammad bin Harun ar-Rasyid 833 sampai 842 Masehi. 9. Al-Wasiq Billah atau Harun bin Al-Mu'sahim bin ar-Rasyid 842 sampai 847 Masehi. 10. Al-Mutawakkil Allah atau Ja'far bin Al-Mu'tasim bin ar-Rasyid 847 sampai 861 Masehi. 11. Al-Muntasir Billah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin
Al-Mu'tasim 861 sampai 862 Masehi. 12 Al-Mu'tasin atau Al-Abbas bin Al-Mutawakkil 862 sampai 866 Masehi. 13 Al-Mumtaz Billah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim 866 sampai 869. 14 Al-Muhtadi Billah atau Muhammad Al-Wasik bin Al-Mutasim 869 sampai 870. 15 Al-Mu'tamad Al-Allah atau Ahmad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim 870 sampai 892 Masehi. 16 Al-Mu'tadi Billah atau Ahmad bin Al-Muwafaq Tolah bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim 892 sampai 902 Masehi. 17 Al-Muqtafi Billah atau Ali bin Al-Muqtafid 17 Al-Muqtafi Billah atau Ali bin Al-Muqtahid 902 sampai 908 Masehi. 18 Al-Muqtadi Billah atau Ja'far bin Al-Muqtadi 908 sampai 932 Masehi. 19 Ar-Radi Billah atau Muhammad bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtahid 934 sampai 940 Masehi. 20 Al-Qahir Billah atau Muhammad bin Al-Muqtahid 932 sampai 934 Masehi. 21 Al-Muttaqi Lillah atau Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtahid 940 sampai 944 Masehi. 22 Al-Mustafiq Billah atau Ali bin Al-Muqtahid 944 atau 946 Masehi. 23 Al-Mu'ti Lillah atau Al-Fadl bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtahid 946 sampai 974 Masehi. 24 At-Tahi Lillah atau Abdul Karim bin Al-Muqtahid bin Al-Muqtahid 974 sampai 991 Masehi. 25 Al-Qahir Billah atau Ahmad bin Isa bin Al-Muqtahid 991 sampai 1031 Masehi. 26 Al-Qail Mirillah atau Abdullah bin Al-Qadir Billah 1031 sampai 1075 Masehi. 27 Al-Muqtadi Biamirillah atau Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaim Biamirillah 1075 sampai 1094 Masehi. 28 Al-Muqtazir Billah atau Ahmad bin Ali Muqtadi Biamirillah 1094 sampai 1118 Masehi. 29 Al-Mustarsyid Billah atau Al-Fadl bin Al-Mu'tazir Billah 1118 sampai 1135 Masehi. 30 Al-Rasyid Billah atau Mansur bin Al-Mu'tazir Billah 1135 sampai 1136 Masehi. 31 Al-Muqtafi bi Amirillah atau Muhammad bin Al-Mutasdir Billah 1136 sampai 1160 Masehi. 32 Al-Mustanjid Billah atau Yusuf bin Al-Muqtafi bi Amirillah 1160 sampai 1170 Masehi. 33 Al-Mustaqi bi Amirillah atau Al-Hasan bin Al-Mustanjid Billah 1170 sampai 1180 Masehi. 34 An-Nasir Lidinillah atau Ahmad bin Al-Mustahid bi Amirillah 1180 sampai 1225 Masehi. 35 Az-Zahir bi Amirillah atau Muhammad bin An-Nasir Lidinillah 1225 sampai 1226 Masehi. 36 Al-Mustansi Billah atau Mansur bin Az-Zahir bi Amirillah 1226 sampai 1242 Masehi. 37 Al-Mustasim Billah atau Abdullah bin Al-Mustasim Billah 1242 sampai 1258 Masehi. Soal 3, berikan 3 contoh menurut kalian tentang pemimpin yang adil dan apa dampaknya bagi negara atau bangsa tersebut. D. Pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Abdul Muthalib, Abdullah
Muhammad Al-Abbas Abdullah Ali Muhammad Abdul Abbas 750-254, Al-Mansur 754-75, Al-Mahdi 775-85, Al-Hadi 785-86, 786-809, Al-Amin 809-13, Al-Ma'mun 8013-33, Al-Mutasim 833-42, Al-Mutawakkil 847-61, Al-Mutasir 861-62, Al-Muntas 866-69, Al-Mutamid 801-92, Al-Muwaffa 842, Al-Mutasir 870, Al-Muqafi 910-13, Al-Qahir 932-34, Al-Muqtadir 912-32. Bingkai Kazanah. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Soal 4. Seandainya kalian gambarkan positifnya Daulah Abbasiyah dengan pemahaman kalian, nilai positif apa yang dapat kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah kalian? Berikan 3 contoh. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhilafan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, perbudakan, kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyian-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana, merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Ada 2 faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah dan antara lain: A. Hubud dunia, kecintaannya berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua Khalifah Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. C. Meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. D. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. 2. Faktor eksternal. Penyerangan tentara Mongol dan Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut dalam sholat Jumat. A. Banyak muncul pemberontakan. Setelah periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahnya tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. B. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Umayyi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan peningkat saja. Soal 5. Jelaskan faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah.